Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Heni Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi awal mula keanekaragaman eukariotik dengan bab yang pertama yaitu awal mula perkembangan fungi dan yang kedua yaitu awal mula perkembangan hewan. Nah, mari kita simak video selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu awal mula perkembangan fungi atau jamur. Sistematika filogenetik menunjukkan bahwa fungi memiliki kekerabatan dengan protista yang berflagela, sehingga fungi memiliki nenek moyang bersifat uniselular. Meskipun mayoritas fungi tidak berflagela, beberapa garis keturunan fungi yang berdiferensiasi paling awal yaitu jenis Chytrid atau filum Chytridiomycota memiliki flagela. Jadi, fungi jenis Chytrid ini memiliki sifat seperti jamur yang tersusun atas hifa dan memiliki spora berflagela atau zoospora. Oleh karena itu, ada hal yang menarik dari kingdom fungi ini, yaitu memiliki kekerabatan lebih dekat dengan kingdom Animalia dibandingkan dengan kingdom Plantae. Filogeni fungi memiliki hubungan kekerabatan dengan kingdom Animalia dan memiliki kekerabatan paling dekat dengan protista jenis Chytrid. Sejarah evolusi menunjukkan bahwa kingdom Animalia ini lebih awal muncul dibandingkan dengan kingdom fungi. Penemuan fosil hifa fungi yaitu berkisar antara 460 juta tahun yang lalu. Yang selanjutnya yaitu awal mula perkembangan hewan. Awal mula keragaman hewan telah muncul lebih dari 0,5 miliar tahun yang lalu. Menurut ahli evolusi, keanekaragaman yang luar biasa ini berasal dari perubahan-perubahan evolusioner yang terjadi selama ratusan hingga miliaran tahun. Untuk mengetahui proses evolusi yang terjadi pada hewan, maka bukti yang menjadi sumber utama adalah usia fosil yang ditemukan. Secara geologis, terdapat 4 masa waktu geologis yaitu meliputi era Proterozoikum, era Paleozoikum, era Mesozoikum, dan era Kenozoikum, dan hingga sekarang. Era geologis perkembangan hewan dibagi menjadi 4, yaitu pertama, era Proterozoikum, yaitu 1 miliar sampai 542 juta tahun yang lalu. Penemuan fosil makroskopis pertama berkisar antara 565 sampai 550 juta tahun yang lalu, diantaranya berupa spons dan cnidaria. Fosil-fosil hewan awal ini ditemukan di Bukit Ediacara, Australia, sehingga fosil tersebut Biota ediacara. Yang kedua yaitu era Paleozoikum, berkisar 542 sampai 251 juta tahun yang lalu. Ahli paleontologi menyebutkan pada strata lapisan bumi yang berumur 535 sampai 525 juta tahun telah menemukan berbagai fosil-fosil tertua dari sekitar setengah dari semua filum yang masih ada, termasuk Arthropoda, Chordata, dan Echinodermata pertama terutama pada periode Kambrium. Periode tersebut dikenal sebagai ledakan Kambrium atau Cambrian explosion, menandai kemunculan fosil terawal dari banyak kelompok utama hewan yang masih ada. Nah, yang ketiga yaitu era Mesozoikum, berkisar antara 251 sampai 65 juta tahun yang lalu. Era Mesozoikum ditandai dengan kemunculan hewan dinosaurus sebagai vertebrata darat yang dominan dan beberapa reptil hidup di air. Terumbu karang muncul sebagai penyedia habitat laut bagi organisme-organisme lainnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu era Kenozoikum, berkisar antara 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Era Kenozoikum terjadi kepunahan dinosaurus dan reptil-reptil laut. Periode ini terjadi peningkatan jumlah mamalia herbivora dan predator termasuk juga kemunculan primata dan manusia. Nah, hal yang perlu diingat bahwa untuk memahami tentang keragaman evolusi hewan, jangan hanya menggunakan fosil sebagai parade evolusi tunggal satu garis seperti protozoa akan berubah menjadi porifera, coelenterata hingga menjadi hewan multiseluler yang lebih kompleks. Hal ini akan menimbulkan kesalahpenafsiran seperti kesalahpahaman evolusi kuda.
Nah, pemahaman yang bisa kita pakai menggunakan kaidah baru menggunakan pohon evolusi bercabang atau menggunakan pendapat Hafiz bahwa beberapa spesies diturunkan dari spesies leluhur yang sama, memungkinkan perpaduan kombinasi sifat antar spesies dan semua organisme yang ada memiliki leluhur gen yang sama.